Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, sambil menunggu ya, sepertinya karena kita kali ini akan kuliah bareng ya dengan kelas A dan B, maka di sini harusnya jumlah mahasiswanya ada 60 ya. Baik, kita tunggu sekitar beberapa menit lagi ya.
Baik, saya kira sudah cukup bisa kita mulai karena jumlah mahasiswa yang hadir juga sudah cukup banyak, 53 mahasiswa. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Bu. Oh ya, baik. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan perkuliahan ya meskipun tidak sesuai dengan jadwal kuliahnya karena agar lebih efektif saya kira dan juga perkuliahannya sama-sama online gitu ya. Jadi kebetulan ada waktu sehingga bisa 2 kelas kita gabungkan bersama. Nah, untuk materi perkuliahan mekanisme reaksi organik dalam semester ini itu kita hanya kurang 1 materi lagi. Yang kemarin kita sudah selesaikan yaitu kondensasi aldol, maka pada kali ini itu adalah materi terakhir untuk kondensasi ester. Nah, sebelum kita lanjutkan ini karena tinggal 1 materi ya, maka saya mau bertanya dulu untuk latihan yang kemarin, reaksi kondensasi aldol dan dehidrasi aldol, itu apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan yang mungkin belum paham, bisa ditanyakan. Jika sekiranya sudah dikerjakan ya, kalau belum kan mungkin jadi malah nggak tahu mau nanya apa ya. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk tugas review jurnalnya ya, itu pengumpulannya minggu depan ya. Minggu depan itu saya jadwalkan untuk pengumpulan tugas review jurnal. Jurnal yang direview itu hanya cukup 1 jurnal saja. Dan diupayakan jurnalnya adalah terbitan tahun terbaru. Yang disebut terbaru itu apa? Yaitu kita mentolerir ya dalam banyak sitasi, kalau misalnya kita menulis suatu artikel, maka toleransi kategori terbaru itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021, paling enggak yang Anda ambil itu jurnal-jurnal mulai tahun 2011 ya. Atau 2010 masih boleh lah. 2010, 2011 dan seterusnya ya. Syukur bisa dapat jurnal terbaru 2021 misalnya ya di bulan Januari atau Februari. Itu silahkan ya. Silahkan direview. Reviewnya nanti jurnalnya disertakan ya. Jadi Anda mencoba menyampaikan kembali atau apa yang ditulis dalam artikel atau tulisan dalam jurnal tersebut. Yang sekiranya itu ada terkait dengan materi kita di mekanisme reaksi organik. Pada kuliah kita ini kan ada beberapa banyak senyawa yang sudah kita bahas ya. Nah, itu bisa yang terkait. Apa kira-kira yang mendekati yang bisa Anda ambil itu untuk tugas ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya sebentar, Bu, terkait Iya. tadi kan jenengan bilang jurnalnya disertakan. Berarti Iya. ini review sama jurnal aslinya jadikan satu? Iya, betul. Iya, jadikan satu. Baik, Bu. Kemudian untuk waktunya pengumpulannya nanti saya buatkan ini di daring ya. Mungkin saya longgarkan aja gimana baiknya, apa mau dikumpulkan pada jam kuliahnya atau gimana? Ada usulan? Kalau mungkin jenengan bisa buka dari sekarang sampai minggu depan, ya buat nopo-nopo. Jadi seminggu gitu ya? Gitu. Waktunya ya? Atau saya mulai Senin aja ya? Saya mulai Baik, Bu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu saya buka waktu pengumpulan jurnal. Mungkin kan ada yang terhalang jadwal 5 hari mulai minggu depan ya. Jadi minggu depan itu jadwalnya tidak ada perkuliahan, tapi diisi dengan pengumpulan jurnal. Baik, Bu. Ya jelas. Baik, ada yang lain?
izin bertanya. Iya. Untuk format file review jurnalnya apakah PDF? Baiknya iya ya. Nanti kan bisa di PDF-kan. Jadi Anda boleh tulis tangan. Saya kira enak tulis tangan ya, karena nanti kalau reaksi, karena namanya review jurnal itu bukan copy paste ya. Kalau copy paste kan percuma aja. Biasanya ini karena online ya, artinya daring ya. Kalau luring itu kan fisiknya dikumpulkan. Jadi artinya Anda ngeprint jurnalnya, tetapi dalam review yang Anda tulis itu tulis tangan. Tulis tangan, kemudian dikumpulkan, kemudian kita presentasi. Nah, itu kalau luring. Tetapi kalau daring begini, kalau misalnya review Anda itu dalam bentuk file Word juga, itu kan berarti nanti bisa aja Anda ambil. Jadi tidak maknanya tuh enggak dapat gitu loh ya. Jadi bisa aja Anda copy dari jurnalnya, masukkan itu sama aja kayak cuma nyalin aja gitu. Nah, harapan saya Anda tulis ulang. Bukan ditulis semuanya ya, tetapi artinya apa sih yang ditulis di dalam artikel itu? Pertama, 1 judul, 2 tujuan penelitiannya itu apa ya. Dia mau apa? Apa yang dia lakukan? Pasti ada tujuannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dengan metode apa? Nah, kemudian pembahasannya bagaimana? Jadi bukan ditulis ulang ya, bukan menulis ulang, tetapi Anda dapat menceritakan kembali. Dan bentuk review itu tidak harus juga panjang-panjang, tapi Anda bisa nangkep ini isinya apa gitu. Paham apa yang saya maksud? Ya, tidak panjang-panjang loh review jurnal itu, tapi Anda bisa menceritakan kembali, mengerti apa yang dia tulis oleh penulis itu, menulis apa gitu. Paham ya? Dan kita pun sebagai pembaca mungkin juga tidak terlalu paham apa yang sudah dia lakukan, tapi paling tidak Anda tahu. Kalau karena Anda yang membaca, tentu Anda paling tahu atau lebih tahu daripada yang tidak membaca kan. Nah, itu jadi apa yang sudah Anda baca itu Anda tuliskan kembali. Kira-kira bisa dipahami? Iya, bisa, Bu. Iya, gitu ya. Jadi ditulis tangan, nanti di scan PDF. Harus tulis tangan, Bu? Saya kira ya, kalau tidak tulis tangan nanti kan cuma copy gitu aja dari jurnalnya. Nggak usah banyak-banyak. Itu ya. Baik, Bu. Nah, kalau tulis tangan nanti kalau ada mekanisme jadi tambah paham Anda tuh. Misalnya dia mensintesis apa gitu ya. Nah, itu mekanismenya bagaimana Anda tulis. Oke, nah itu terkait tugas. Nah, kemudian untuk materinya yang kemarin aldol dan dehidrasi aldol, apakah ada pertanyaan? Paham semua ya? Ada di bagian Bahwa saya tegaskan kembali. Itu kondensasi dehidrasi aldol nomor 4B itu 2 etilpentanal, saya nggak ketemu. Malah ketemunya yang mana sebentar? Itu soal latihan yang kondensasi atau yang dehidrasi? Bukan etil, tapi metil. Sebentar, itu latihan soal yang dehidrasi atau yang kondensasi? Bu. Ada 4. Kondensasi. Dehidrasi. Ya. Kondensasi dehidrasi apa kondensasi? Dehidrasi. Ini saya nggak tahu dapat etil tapi malah dapat dehidrasi. Yang ada yang nomor 4. Ini? Kelihatan enggak di layar? Halo? Kelihatan, ini. Bu. Yang dimaksud ini? Yang satunya, Bu, yang file satu. Oke. Ya, belum. Kalau yang ini latihan kondensasi aldol bisa ya?
Bisa, nomornya bisa. Nomor 2 juga Oke, bisa. ya oke. Bentar, saya Yang cari dulu. dehidrasi ya. Sebentar. Ya, bentar. Ini? Iya, Bu. Iya. Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan tadi gimana diulangi? Halo? Halo? Suaranya hilang ya? Halo? Mungkin gangguan sinyal, Bu, anaknya, Bu. Oh, atau ada yang bisa nangkap tadi apa yang ditanyakan? Jadi yang nomor 4, yang mana? Yang A apa yang B? Yang B, Bu. Yang B, oke. 2 etil, 2 pentenal itu adalah produk dari reaksi dehidrasi, ya. Jadi dihasilkan dari reaksi kondensasi aldol, tapi kemudian mengalami dehidrasi, ya. Nah, karena ini sudah produk dehidrasi, maka kita kalau mau berpikir artinya urutnya itu dari belakang, nah berarti kan di situ sudah terbentuk ikatan rangkap. Nah, kalau terbentuk ikatan rangkap, maka kita bisa berpikir ulang mundur bahwa pada ikatan rangkap itu tadinya adalah suatu apa? Senyawa yang mengikat gugusan apa? Masih ingat? OH, gugus OH. Iya, gugus OH, betul. Gugus OH, maka berarti di situ ada OH di C nomor 3. C nomor 3. Ya. Nah, ada OH di situ. Nah, kalau sudah ada OH, maka kemudian baru kita berpikir mundur lagi seperti produk aldol bahwa kita perlu melakukan pemutusan ikatan. Ikatan mana yang diputus? Yaitu ikatan antara C, saya pakai anu aja ya, papan ya. C yang mengikat OH dengan C di sebelahnya. Coba saya ulang. Pentenal ya, jadi pada 2 pentenal, berarti di C nomor 2 ada ikatan rangkap, kemudian di C nomor 2 juga ada etil, ya kan? Ini kan berarti namanya 2 etil, ya 2 2 pentenal. etil, 2 pentenal. pentenal. Nah, ini kalau berpikir mundur berarti ini sudah mengalami dehidrasi. Nah, berarti sebelum mengalami dehidrasi itu di situ ada gugus OH sebagai produk kondensasi aldol.
Nah, gitu kan? Ini produk aldolnya, iya nggak? Iya. Nah, Iya. maka kalau berpikir ke belakang lagi, maka di mana sih terbentuknya ikatan yang baru itu? Itu kan di sini. Itu antara C yang mengikat gugus OH dengan C di sebelahnya. Nah, berarti perubahan gugus fungsi itu awalnya berasal dari mana? Kan berasal dari gugusan aldehid, ya, kemudian berubah menjadi OH kan di situ. Nah, berarti di sini OH yang di sini ini awalnya berasal dari suatu aldehid. Kenapa bukan keton? Karena di sini tidak mengikat C lagi kan bisa kelihatan. Tapi C yang mengikat OH ini tidak ada rantai C, rantai samping yang terikat di situ. Tapi di sini berarti mengikat hidrogen. Dan bahwa C yang ini itu merupakan berasal dari enolat. Nah, berarti ini ditambahkan dengan reagen yang ini. Ini sebagai enolatnya. Nah, ini enolatnya, ini hidrogen yang lepas. Berarti kita sudah dapat reagennya, bahwa produk dehidrasi tersebut terjadi jika direaksikan antara butanal, ini butanal kan, dengan propanal. Nah, memang karena ini berarti termasuk aldol silang, ya aldol silang karena reagen aldolnya itu berbeda. Nah, maka memang akan terbentuk beberapa produk campuran. Tetapi kalau merujuk pada soal tadi, berarti ini adalah bisa salah satu produk yang mungkin terjadi jika propanal direaksikan dengan butanal. Bagaimana? Kira-kira bisa dipahami? Jadi karena berbeda bisa hasilnya nggak dari satu yang sama gitu maksudnya. Enolatnya nggak dari senyawa karbonil yang sama. Jadi gini, karena ini kan soalnya itu kan produknya diketahui duluan ya, produknya diketahui duluan sehingga kita berjalannya kan mundur. Seandainya soalnya itu dibalik, misalnya produk reaksi apa yang terjadi jika propanal direaksikan dengan butanal, ya misalnya ini dibalik ya. Nah, maka produk yang terbentuk itu tidak hanya 2 etil 2 pentenal. Itu kan hanya salah satu produk yang terbentuk. Karena bisa jadi basa kan berarti untuk produk 2 etil 2 pentenal itu basanya berarti merebut H alfanya dari butanal. Nah, seandainya basanya itu merebut H alfa dari propanal, tentu produknya akan berbeda. Ada produk lain gitu, bukan berbeda ya. Jadi maksud saya, karena ini soalnya itu yang disebut produknya duluan, maka 2 etil 2 pentenal ini adalah merupakan salah satu produk yang diperoleh jika propanal dan butanal itu direaksikan kondensasi aldol silang. Jadi kita berpikirnya sesuai soalnya aja. Paham nggak maksud saya? Kalau berpikir mundur, berjalan mundur dari produk yang diperoleh ini, kan begitu prosesnya. Bahwa ikatan rangkap ini adalah produk dehidrasi, maka sebelum dia mengalami dehidrasi, berarti kan dia mengikat OH sebagai produk aldol. Nah, setelah produk aldol terbentuk ini, apa bahan dasarnya? Nah, berarti kita lakukan pemutusan ikatan, sehingga kita dapat memperkirakan bahan dasarnya. Begitu. Bisa dipahami nggak? Bisa? Bisa. Ya, karena ini saya ulangi ya, soalnya itu yang sudah diketahui adalah produknya. Nah, beda kalau misalnya Anda, saya seperti katakan tadi,
kalau misalnya soalnya itu produk reaksi produk non apakah yang diperoleh jika propanal direaksikan dengan butanal. Nah, ini kan Anda bisa lihat, oh ini aldehidnya berbeda. Kalau aldehid berbeda, pasti akan diperoleh campuran. Nah, berarti nanti produk reaksinya tidak hanya 2 etil, 2 pentenal. Jadi tidak semata-mata itu produknya, karena udah jelas berbeda. Kira-kira bisa mendapatkan berapa produk dari slide yang sudah saya sampaikan kemarin ya, minggu lalu. Jika propanal direaksikan dengan butanal, kira-kira itu akan diperoleh berapa produk campuran? 4. Iya, 4. Ya, 4 yaitu jika basanya mengambil H-alfa dari propanal, membentuk enolat, kemudian menyerang molekul propanal itu sendiri. Kemudian kalau menyerang butanal, enolat butanal, menyerang butanal itu sendiri. Atau sebaliknya. Jadi paling enggak itu ada 4 produk campurannya. Paham ya? Gimana tadi yang bertanya siapa? Yang lain? Ya, paham. Oke, Paham. ya berarti bisa dilanjut ya kalau sudah paham ya. Bisa, Bu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke kondensasi ester. Nah, sebenarnya prinsipnya adalah sama dengan aldehid atau keton yang sudah kita bahas ya. Hanya ada sedikit perbedaan tahapan reaksi. Nah, bahwa reaksi kondensasi ester atau yang kita kenal dengan istilah Claisen ya. Claisen itu adalah penemu pertama tipe reaksi kondensasi ini. Aku tuh ini tahu. Terus aku berhenti terus nanti ini aku saya ulangi ya, jadi kondensasi ester bisa juga kita sebut kondensasi Claisen, karena ini yang pertama kali menemukan tipe reaksi ini. Nah, bahwa ester itu jika memiliki H-alfa juga dapat melakukan reaksi kondensasi diri. Inilah yang disebut kondensasi Claisen itu tadi. Dan akan menghasilkan produk yang berupa ester juga, tetapi nanti juga mempunyai gugus keto, mengandung ya, esternya itu mengandung gugus keto atau gugus karbonil di posisi beta. Kita lihat apa sih perbedaannya dengan aldehid dan keton. Sebagai syarat awal sama, yaitu yang dapat melakukan atau mengalami reaksi kondensasi Claisen adalah ester yang memiliki H-alfa. Jadi sama ya, dia harus punya H-alfa. Nah, kemudian tahapannya yang berbeda. Yang pertama itu sama, yaitu diawali dengan pembentukan enolat. Jadi nanti ditambahkan basa kuat yang fungsinya untuk mengambil H-alfa dari enolat. H-alfa dari C-alfa ya, kemudian terbentuk enolat. Nah, kemudian tahap kedua juga sama, yaitu enolat akan menyerang gugus karbonil. Sama. Nah, perbedaannya itu terletak di tahap ketiga. Kalau di aldehid dan keton, tidak ada pelepasan molekul. Ya, ketika enolat itu menyerang gugus karbonil, kemudian CO karbonilnya itu menjadi O-min ya. Nah, itu kan dengan air dan sedikit asam dia akan berubah jadi OH ya. Itu
Itu untuk produk aldol. Nah, tetapi kalau pada ester, di sini justru gugus esternya itu akan lepas. Karena kita ingat, gugus ester, OR-nya itu ya, sebagaimana reaksi pada derivat asam karboksilat yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, itu merupakan salah satu gugus pergi yang baik. Jadi merupakan gugus leaving group atau gugus yang mudah lepas. Nah, bedanya di situ ya. Jadi dia lepas UR-nya itu. Saya tunjukkan. Nah, sorry. Nah, kalau pada aldol, misalnya nolat ini ya, nolat, nolatnya nyerang ke karbonil. Bentar. Ini kan masuk semua molekulnya. Yang CO itu berubah menjadi omin, ya. Kemudian ini CH2 dari enolatnya masuk, ya. Kemudian ini dengan air kan ominnya berubah jadi OH, begini kan? Ini produk aldo ya, aldol ya. Dari aldehid dan keton. Nah, tapi kalau ester, ini misalnya esternya ya, saya pilih esternya yang tentu saja yang sederhana. Nah, ini juga sama, ini terjadi pergeseran elektron. Kemudian ini menyerang karbonil sama. Ya, ini O. CH3-nya saya taruh di bawah ya, biar mudah. Ini CH2 enolat dari ester yang menyerang. Nah, begini ya. Nah, bedanya ini karena gugus OR ini adalah gugus yang mudah lepas atau leaving group, maka di sini justru elektron di O akan kembali membentuk rangka, kemudian OR-nya akan lepas. Nah, bedanya di situ. Jadi ini kembali, elektron yang kembali. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Ini tadi saya katakan OR ini gugus yang elektronegatif, artinya leaving group. Masih ingat kan reaksi-reaksi pada derivat asam karboksilat? Semua derivat asam karboksilat kecuali nitril itu mempunyai gugus pergi yang baik atau leaving group, punya leaving group. Jadi dia pasti akan lepas. Sehingga produk dari kondensasi ester itu juga ester, tetapi ada gugusan keton di posisi beta ketu. Jadi ada gugus ketu di posisi beta, ini beta ya. Alfa, beta. Begitu untuk produk kondensasi dari ester ya, hanya berbeda di tahap ketiga. Jadi kalau di ester terjadi pelepasan gugus OR-min.
Nah, jadi produk-produk ester, kondensasi ester itu pasti ada gugus ketul di posisi beta. Hanya itu aja bedanya ya. Diingat-ingat bahwa kalau aldehid dan keton itu jelas dia tidak punya leaving group, gugus yang mudah lepas tidak ada. Ya kan? Karena dia hanya mengikat C dan H. Tapi di ester ada UR yang itu bersifat mudah lepas. Nah, seperti halnya aldol ya, aldehid dan keton kemarin, kondensasi Claisen ini juga ada yang kita sebut dengan Claisen silang. Kapan itu terjadi? Ini juga hampir sama ya. Yaitu yang pertama, jika direaksikan antara dua ester yang berbeda. Jadi esternya tidak sama. Itu sudah kita sebut Claisen silang. Yang kedua, jika hanya salah satu ester saja yang memiliki H-alfa. Ini akan sangat efektif untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Karena berarti yang diambil H-alfanya oleh basa kan jelas yang mana gitu ya. Karena yang satunya sudah tidak ada H-alfanya. Contohnya pada slide ini. Ini etil benzoat yang pertama. Apakah punya H-alfa? Coba perhatikan strukturnya. Ada nggak H-alfanya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, direaksikan dengan etil asetat. Ada H-alfanya? Ada. 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 Nah, reaksi antara etil benzoat dan etil asetat juga bisa kita masukkan ke dalam kategori Claisen silang. Ya, jadi karena hanya salah satu saja, walaupun sama-sama ester, hanya salah satu saja yang memiliki H-alfa. Nah, berarti kalau seperti ini, nanti basa itu jelas akan mengambil H-alfanya yang mana, ya kan jelas kan. Kemudian yang menjadi yang akan diserang karbonilnya siapa, ini jelas. Ini nanti produknya akan lebih jelas. Itu apa namanya? Kategori kedua ya yang disebut Claisen silang. Atau yang ketiga, ini lebih efektif lagi ya. Jika kita reaksikan antara keton dengan ester. Nah, jadi kalau ada dua bahan, yang satu keton, yang satu ester. Nah, ini juga masuk dalam kategori reaksi Claisen silang. Reaksi Claisen silang ini bisa juga kita kenal dengan nama reaksi Claisen-Smith. Ya, jadi Claisen-Smith ini nama penemu-penemu ya, ilmuwan-ilmuwan yang mereka bersama-sama, Claisen-Smith. Jadi kalau Claisen-Smith biasanya reaksi kondensasinya kondensasi silang. Nah, jika nanti antara keton dan ester, maka basa itu akan mengambil H-alfanya dari keton. Nah, ini yang perlu Anda ingat ya, artinya di sini terjadi selektivitas. Selektivitas H-alfa yang diambil oleh basa. Mengapa lebih senang ambil H-alfanya dari keton? Nah, ingat bahwa ketika H-alfa itu diambil oleh basa ya, sehingga terbentuk enolat. Enolat ini kan akan mengalami stabilitas resonansi ya. Jadi stabilitas resonansi. Nah, pada keton, resonansi terjadi dari enolat itu ke atom O dari karbonil. Nah, sementara kalau ester, sebenarnya muatan negatif di O itu dia sudah dapat dibagi oleh atom O yang lain. Ya kan dia sudah punya 2 atom O. Coba kita lihat lagi ya. Pada ester. Atau umum aja ini. Nah, ini. Jika terjadi pergeseran elektron, ini di sini sebenarnya
atom O ini juga bisa ikut membantu menyebarkan muatan negatif dari O. Ini bisa bolak-balik ke sini ya. Jadi artinya dua atom O ini bisa saling menyebarkan muatan negatifnya. Nah, sementara kalau di keton, misalnya ini ya, maka misalnya terjadi pergeseran elektron di O ini, maka yang dapat melakukan delokalisasi atau pergeseran elektron kan hanya ion nolat. Sebab tidak ada atom lain. Begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau ada basa, jika ada dua reagen antara ester dan keton, maka basa itu lebih cenderung ngambil H-alfanya dari keton. Itu tadi karena kalau ester sebenarnya dia sudah bisa mengalami resonansi sendiri gitu antara atom O. Jadi tidak terlalu berperan ion nolatnya. Makanya yang lebih diambil jika nanti direaksikan antara keton dan ester itu adalah H-alfa dari keton. Nah, itu yang perlu Anda cermati ya ketika nanti misalnya melihat soal, oh ini antara keton dan ester, berarti termasuk kondensasi Claisen-Silang. Nah, maka jangan keliru untuk menentukan mana yang menjadi ion nolat. Itu basa akan mengambil H-alfa dari keton. Nah, gitu ya ini. Ini saya kira sama ester dan keton itu tadi. Nah, kemudian ini adalah contoh reaksi yang bisa mengalami kondensasi Claisen intramolekul. Jadi artinya bisa saja suatu bahan ya, suatu senyawa, jika dalam strukturnya itu memungkinkan untuk mengalami reaksi intramolekul, antar molekul itu sendiri, maka itu pun bisa terjadi. Misalnya contoh antara dietil heksadioat ini. Bisa. Tapi ini kasus khusus berarti ya. Tidak semua molekul bisa mengalami reaksi intramolekul. Itu hanya tertentu saja. Nah, saya lanjutkan. Produk tadi dari kondensasi ester itu sudah kita sampaikan bahwa merupakan ester yang punya gugus keto di posisi beta. Ya. Nah, karena produk akhirnya berupa ester, maka jika dilakukan reaksi lanjut, itu masih bisa terjadi. Misalnya, yaitu dilakukan reaksi hidrolisis. Nah, ingat, ester itu juga merupakan salah satu derivat asam karboksilat. Maka, tentu dia dapat mengalami reaksi hidrolisis, yaitu reaksi dengan air. Kalau di hidrolisis ester jadi apa? Ayo sekalian persiapan UAS. Ester kan derivat asam karboksilat. Di hidrolisis, iya betul ya. Jadi semua derivat asam karboksilat ketika dilakukan reaksi hidrolisis, maka dia akan kembali menjadi asam karboksilatnya lagi ya. Nah, jadi gugus OR-nya ini, gugus esternya ini berubah menjadi gugus karboksilat, COOH. Sehingga kita memperoleh suatu asam beta keto. Nah, masuk golongan asam karboksilat. Nah, ini juga bisa kita cermati lagi bahwa apa? Bahwa asam karboksilat yang jika mempunyai gugus keto di posisi beta juga dapat mengalami reaksi yang kita sebut dekarboksilasi. Itu pelepasan CO2 jika dilakukan pemanasan.
Akhirnya kita kembali lagi ya ke materi asam karboksilat. Ini mau nggak mau ya terkait. Nah, jadi artinya bahwa meskipun materi asam karboksilat sudah kita pelajari sebelum UTS, tapi kok ini ketemu lagi ya, itu namanya jodoh ya. Artinya terkait. Ya bukan berarti materi asam karboksilat kan sudah kemarin kok muncul lagi, bukan itu, tapi dilalah terkait. Nah, bisa juga kita lakukan reaksi dekarboksilasi sehingga produk akhirnya yaitu ketika CO2-nya itu lepas. Nah, masih ingat nggak reaksi dekarboksilasi terjadi melalui mekanisme bentuk apa? Siklik. Ya, bentuk siklik. Nah, CO2-nya lepas. Nah, akhirnya produk yang diperoleh adalah berupa suatu keton. Ini adalah produk akhir jika dilakukan reaksi lanjut. Nah, maka yang perlu Anda perhatikan adalah panah-panahnya ini ya. Biasanya kalau mengalami reaksi lanjut itu dalam simbol panah, misalnya Anda nah, itu biasanya di sini ada satu reaksi misalnya dengan H2O. 2, nah ini berarti reaksi lanjut. Simbol begini berarti artinya dipanaskan. Ya. Kemudian misalnya 3 mengalami dekarboksilasi atau reaksi dengan basa atau apa ya. Artinya ada tahapan reaksi, ini berarti merupakan reaksi yang berlanjut. Itu Anda cermati di persamaan reaksinya. Kira-kira bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Materi reaksi kondensasi aldol dan kondensasi ester ini kan beda. Nah, kemarin waktu saya baca di modul praktikum itu, Bu, di situ tulisannya begini, reaksi kondensasi aldol silang, buka kurung, Kleisen-Schmidt. Itu benar atau salah, Bu? Aldol silang ya? Kalau aldol silang itu memang ada beberapa yang menyatakan umumnya Kleisen-Schmidt itu biasanya ester. Tapi ini sebenarnya karena maksudnya mungkin kondensasi ya mungkin ya. Reaksi kondensasi itu mungkin maksudnya ya. Itu pas praktikum apa itu? Bahan dasarnya apa? Sintesis kalkon, Bu. Oh, kalkon tuh aldol ya berarti ya? Iya, Bu. Iya, aldol. Aldol silang atau aldol silang itu ya biasanya yang disebut Kleisen itu biasanya ester, yang ester. Mungkin salah redaksi ya. Saya kira mungkin tidak terlalu urgen ya, artinya yang penting Anda bisa memahami perbedaan jika bahan dasarnya aldehid atau keton atau jika ester dalam mekanisme reaksinya. Memang ada beberapa referensi yang bilang kalau aldol silang itu disebut Kleisen-Schmidt, ada juga ya, tetapi cenderungnya itu kalau ester silang itu baru Kleisen-Schmidt. Gitu ya, Mas? Baik, Bu. Yang lain? Ya. Iya, betul, bisa. Bisa, karena itu berarti masuk kategori yang kedua ya. Yang pertama bahwa bisa direaksikan antara dua ester yang berbeda. Otomatis ya pasti akan terbentuk campuran. Seperti halnya aldol silang.
sama. Ya, jadi kalau memang kita ingin sintesis ya, kalau bisa besok Anda ingin mengaplikasikan teori kondensasi ester misalnya, nah tentu untuk meminimalkan resiko dalam laboratorium, kemudian juga ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, ya jangan memilih bahan dasar yang 2 ester berbeda, kemudian dua-duanya punya H alfa. Nah, ini kan tentu nanti merepotkan kita juga gitu ya dalam hal pemisahannya. Boleh 2 ester yang berbeda, tapi kita pilih hanya salah satu saja yang punya H alfa. Jadi produknya jelas hanya satu. Itu lebih baik. Mau udah 29. Begitu? Ada pertanyaan lain? Saya kira yang nomor 1 bisa ya, atau mau diorek-orek dulu? Metil asetat. Nah, kalau tidak ada informasi lain, ramalkan produk kondensasi ester dari metil asetat. Artinya ini berarti mengalami kondensasi apa ini? Kondensasi antar metil asetat, artinya kondensasi diri ya, esternya sama. Ya, jadi kalau tidak ada informasi direaksikan apa dengan apa gitu, ya berarti ya sudah Anda metil asetat itu yang menjadi bahan dasar. Metil asetat. Masih ingat bisa nuliskan strukturnya? Ester, metil asetat. Ini mungkin tadi sudah sebagai contoh ya. Nah, ini. Coba kalau Anda buat mekanismenya, mengalami reaksi kondensasi ester, produknya apa? Ini tadi kayaknya contohnya ini deh saya. Apa tadi ini produknya? Itu buat lagi ya bisa. Anda buat orek-orek lagi. Apa produknya? Ada yang bisa menyampaikan? Ester beta keto. Iya, itu secara umum ester beta keto. Coba beri nama. Ester beta keto itu kan masih kelompok senyawa ya. Senyawa ester, kemudian ada gugusan keto di posisi beta. Tapi itu umum sekali. Kalau ini kan sudah jelas nih senyawanya metil asetat. Tentu produknya juga harusnya jelas. Seperti pemberian nama untuk ester. Metil 3-ketobutanoat, Bu. Metil, bukan 3-keto ya, penyebutannya 3. Ayo masih ingat yang dulu asam karboksila? 3-okso. Metil, iya betul. Metil 3-oksobutanoat. Ya, betul. Yang lain bisa dipahami nggak? Metil
3-oksobutanoat. Nomor 2, kita lihat ya. Nah, ini reaksi lanjut. Metil 2-fenil asetat. Metil 2-fenil asetat. Metil 2-fenil asetat. Berarti strukturnya metil, berarti di C nomor 2 ada gugusan fenil. Nah, ini strukturnya seperti ini. Metil 2-fenil asetat kesap ya. Kenapa ya tadi ya? Saya juga nggak tahu ini. Metil 2-fenil asetat itu Anda reaksikan kondensasi dulu. Nah, tentu nanti H-alfa yang diambil yang di sini. Ini nolat ini yang menyerang ke C karbon. Bisa diteruskan? Ingat, ini terjadi pergeseran elektron menjadi umin. Nah, ketika dia kembali menjadi umin, ya ini lepas. Yang ini lepas. Maka produknya, ayo sambil Anda coba sendiri ya. Gini, sama enggak? Nah, kemudian di situ dituliskan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, berarti ini gugus OR-nya atau gugus esternya menjadi gugusan COOH. Kemudian ada reaksi lanjut lagi. Reaksi lanjut lagi di situ dituliskan, nah, mengalami apa itu? Dipanaskan dalam larutan asam, dipanaskan. Nah, itu tadi kan produknya asam karboksilat ya. Setelah dilakukan hidrolisis, nah berarti dia mengalami reaksi dekarboksilasi. Sehingga produk akhirnya berupa apa? Ada yang bisa memberi nama, ini namanya apa ini? Nah, ini gugusan apa? Ini sama. Kalau tadi hanya benzen saja sebagai gugus samping, ini kita sebut gugus fenil ya. Tapi kalau ada CH2-nya, ini itu disebut apa? Masih ingat nggak? Gugus apa namanya? Kalau cuma gugusan benzen saja sebagai rantai samping, kita sebut gugus gugus fenil. Tapi kalau ada CH2-nya, itu kita sebut gugus apa tadi? Apa? Benzil. Ya, benzil.
benzil. Nah, sehingga nama akhir dari produk ini keton. Ada gugus benzil 2, berarti namanya apa? Di benzil keton. Nah, ini produk akhirnya. Itu produk akhir dari reaksi metil 2-fenilasetat yang mengalami reaksi lanjut untuk soal nomor 2. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, alhamdulillah ya. Berarti nanti Anda mencermati soal yang diinginkan apa ya. Kalau misalnya diminta mekanisme kondensasi, tentunya Anda udah bisa mekanisme kondensasi baik aldehid, keton ataupun ester ya. Tetapi nanti kalau reaksi lanjut seperti soal nomor 2 ini, misalnya di hidrolisis itu, nah saya menganggap ya mungkin mekanisme hidrolisis sudah pernah kita bahas pada materi yang lalu, jadi tidak usah dituliskan mekanismenya. Kecuali jelas disebutkan di situ, tuliskan mekanisme reaksi hidrolisis, tuliskan mekanisme reaksi yang terjadi, nah itu baru. Tetapi kalau misalnya tidak diminta, ya mungkin untuk lebih sederhana tidak usah di. Ya. Nah, saya kira itu materi kita untuk kali ini ya. Hidrolisis ester sudah selesai. Nanti terakhir ya sebelum kita persiapan UAS, nanti akan saya adakan latihan ya atau kuis ya. Begitu. Silakan kalau mau ditanyakan. Saya rasa itu kuliahnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya dengan baik. Atau sebelum diakhiri ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Cukup, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau demikian, maka perkuliahannya saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jurnalnya dikumpulkan mulai minggu depan dan semoga persiapan UAS-nya menjadi lebih baik ya dari sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.